semacam tertipu, dia memahami dirinya, mispersepsi tentang dirinya. Apa iya sih hidup kita ini 100% isinya susah terus, menderita terus, kecewa terus, cemas terus, kandak. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Hidup ini memang banyak penderitaan, tapi jangan lupa ada orang yang, kalau bahasanya anak-anak muda hari ini, orang-orang yang agak lebay tentang penderitaan hidupnya, sehingga mengalami delusi. Kalau ini teori psikologi ini. Jadi di dunia psikologi dikenal ada orang-orang yang mispersepsi tentang penderitaan hidupnya. Ada yang namanya delusi hipokondris, ada namanya delusi nihilistis. Delusi yang pertama ini ciri orang yang mungkin bahasa kita negative thinking. Dia selalu merasa diriku ini selalu menderita. Aku ini kok susah terus, aku ini kok sakit terus. Tidak ada senengnya hidupku. Itu secara psikologi juga disebut delusi. Delusi itu berarti semacam tertipu, dia memahami dirinya, mispersepsi tentang dirinya. Apa iya sih hidup kita ini 100% isinya susah terus, menderita terus, kecewa terus, cemas terus, kandak. Masih banyak hal yang bisa disyukuri, tapi orang-orang yang kena delusi ini merasa bahwa hidupku selalu menderita. Sejak aku kecil sampai sebesar ini, tidak pernah sekalipun aku bahagia. Itu jenis delusi. Ada yang lebih dari itu, namanya delusi nihilistis. Delusi nihilistis ini merasa bahwa tidak cuma aku ini selalu menderita, tapi aku ini sudah tidak ada harganya. Tidak berguna lagi aku hidup di dunia. Apa gunanya aku ada sekarang? Nah, itu namanya delusi nihilistis. Menganggap dirinya tidak penting lagi untuk ada. Untuk yang mengalami yang kedua ini hati-hati. Karena jangan sampai melahirkan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi penderitaan ya kita akui, hidup ini memang banyak sekali hal-hal yang membuat kita menderita dalam tanda petik, tapi ya jangan berlebihan. Sampai tadi mengalami delusi, menganggap hidup kita selalu tidak ada senangnya sama sekali. Atau yang nihilitis, hidup kita ini tidak ada harganya. Saya itu apa sih Pak? Sekarang kan banyak itu, apa sih aku ini? Aku ini kan kayak remah-remah rengginang di... Nah, itu hari ini kan banyak istilah itu, ya tidak apa-apa untuk guyon. Tapi ya jangan sampai beneran kita merasa bahwa hidup ini tidak ada harganya. Allah mengizinkan kita, menakdirkan kita bisa hidup, eksis hari ini di muka bumi. Pasti ada tujuan, ada nilai, ada harganya. Tidak ada orang yang sama sekali tidak ada harganya. Mungkin kita menyebut ada lupa orang-orang yang jadi sampah masyarakat. Ya, itu hanya salah kelola saja, baik dirinya maupun masyarakatnya, sehingga akhirnya dia tercampak. Kita sebut sampah masyarakat. Itu pun ada harganya. Kapan-kapan kita membahas itu tentang dunia sosial orang-orang yang dianggap tidak berharga. Tapi jangan sampai kita merasa diri kita sendiri sama sekali tidak ada harganya. Berarti kita mengalami delusi nihilitis. Kadang-kadang ini nanti membawa orang jadi seperti saya sebut di minggu lalu, orang yang depresi terus mengakhiri hidupnya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Perspektif tentang penderitaan dulu pernah kita bahas dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Kalau tadi ada pandangan penderitaan itu sebagai hakikat hidup, ada pandangan penderitaan itu sebagai
akibat perbuatan, ada yang menjadikan penderitaan sebagai jalan untuk membersihkan diri. Kalau menurut Ki Ageng Surya Mentaram, penderitaan itu sebagai keniscayaan hidup, tapi sifatnya sementara, silih berganti dengan kesenangan. Hidup ini yo kadang senang, yo kadang susah. Wajarnya hidup seperti itu. Tidak mungkin kita hidup ini senang terus, dan tidak mungkin juga susah terus. Kenapa begitu? Kalau kita sedang senang, katanya Ki Ageng Surya Mentaram, kita kan tidak berhenti di kesenangan ini. Biasanya keinginan kita terus bertambah. Kalau bahasanya Ki Ageng pakai istilah mulur. Kemarin cita-citanya A, sekarang A sudah tercapai, kan kita tidak diam di situ, nambah lagi bercita-cita B. Akhirnya kita susah lagi karena keinginan kita yang baru ini. Nanti kalau keinginan B tadi terpenuhi, ya kita senang lagi. Tapi kalau keinginan B tidak terpenuhi, kita kembali susah. Tapi tidak masalah, kalau B tidak terpenuhi, biasanya keinginan yang tadi mulur terus mungkret. Mungkret itu menyusut. Menyusut itu jadinya terus begini, tidak apa-apalah, dapat A saja sudah cukup kok. Kita syukuri saja yang A tadi. Itu namanya mungkret. Orang hidup itu selalu begini, gitu loh. Jadi antara mulur sama mungkret. Keinginan itu selalu silih berganti. Kalau terpenuhi senang, tidak terpenuhi terus susah. Setelah susah, keinginannya berkurang. Setelah berkurang, akhirnya dia senang lagi. Tapi terus menginginkan yang lain lagi. Nambah lagi keinginan, susah lagi. Hidup ini silih berganti seperti itu. Kadang senang, kadang susah. Kadang mulur, kadang mungkret. Kadang mengembang, kadang menyusut. Itulah hakikat hidup. Kalau kita menolak juga tidak bisa. Ya kadang senang, kadang susah. Ada senangnya, ada susahnya. Yang tadinya kita anggap penderitaan karena keinginannya tidak terpenuhi. Tapi begitu tidak terpenuhi kan kita terus mungkret. Menyusut keinginannya. Akhirnya kita senang lagi. Misalnya, kita menuju gimana caranya biar cepat lulus kuliah. Begitu lulus kan seneng, keinginannya tercapai. Tapi setelah seneng wisuda kan ada keinginan tambahan lagi. Misalnya ingin dapat pekerjaan. Ini dapat kerjaan kok susah ya. Sudahlah, disyukuri dulu yang lulusnya ini tadi. Sebelum menginginkan yang lain. Setelah bersyukur kan bahagia. Setelah itu kan tetap nambah lagi keinginannya. Jadi penderitaan itu keniscayaan hidup, tapi jangan khawatir, hidup ya ndak menderita terus. Ada senangnya, ada susahnya. Keinginan itu ya tidak terpenuhi semua, tapi bukan berarti juga terpenuhi semua. Jadi keinginan bisa terpenuhi, bisa tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya susah, kalau terpenuhi ya seneng. Kalau begitu susah, terus keinginannya berkurang. Setelah berkurang, seneng lagi. Begitu terpenuhi, seneng. Setelah terpenuhi, keinginannya tambah. Akhirnya susah lagi. Itulah hidup. Kita sadari ini, maka kita tidak akan terpengaruh lagi oleh senang dan susah. Karena ternyata apakah senang, apakah susah, itu ya sudah keniscayaannya hidup. Jadi kalau teman-teman sedang mengalami apapun, ingat teorinya Ki Ageng Surya Mentaram ini, jadinya simpel. Ya memang begitu itu hidup. Kadang senang, kadang susah. Kadang keinginan kita terpenuhi, kadang ya tidak terpenuhi. Tidak perlu dibikin wow.
Oke, kita lanjutkan. Sekarang dari ranah teodisi. Teodisi ini cabang filsafat yang membahas tentang kejahatan. Ini dulu mungkin saya ingat pernah ngaji satu sesi khusus tentang kejahatan. Kalau ini kita siap-siap bermain akal ya, bermain rasio. Ada dialog-dialog, ada jawaban-jawaban. Sering saya bilang kalau hasil kalkulasi akalnya manusia selalu ada kelemahan-kelemahannya. Teodisi menjawab bahwa penderitaan itu perlu loh. Mengapa kok perlu? Kan ada jawaban yang pertama begini. Kenapa kok harus ada penderitaan dalam hidup? Ada jawaban penderitaan itu hukuman atas orang-orang yang berdosa. Penderitaan itu ujian biar nanti orang dihapus dosanya, kemudian bisa masuk surga. Penderitaan itu untuk membuat orang semakin sadar dan semakin bermoral. Nah, ini jawaban ini kan sering kita dengar. Oke, di akhir sesi musibah ini, saya ingin memberi sedikit bantahan, sedikit teori ya ini dasar eksistensi manusia. Yuk, kita lanjutkan. Itu tadi dari ranah sosiologi. Sekarang dari ranah teodisi. Teodisi ini cabang filsafat yang membahas tentang kejahatan. Ini dulu mungkin saya ingat pernah ngaji satu sesi khusus tentang kejahatan. Kalau ini kita siap-siap bermain akal ya, bermain rasio. Ada dialog-dialog, ada jawaban-jawaban. Sering saya bilang kalau hasil kalkulasi akalnya manusia selalu ada kelemahan-kelemahannya. Teodisi menjawab bahwa penderitaan itu perlu loh. Mengapa kok perlu? Kan ada jawaban yang pertama begini. Kenapa kok harus ada penderitaan dalam hidup? Ada jawaban penderitaan itu hukuman atas orang-orang yang berdosa. Penderitaan itu ujian biar nanti orang dihapus dosanya, kemudian bisa masuk surga. Penderitaan itu untuk membuat orang semakin sadar dan semakin bermoral. Nah, ini jawaban ini kan sering kita dengar. Oke, di akhir sesi musibah ini, saya ingin memberi sedikit bantahan, sedikit sanggahan terhadap argumen tentang perlunya penderitaan ini. Ini bahan diskusi untuk teman-teman nanti ya. Kalau jawabannya penderitaan itu adalah hukuman atas orang yang berdosa, kemudian biar orang yang berdosa nanti bahagia di surga, dan seterusnya, biar orang yang berdosa sadar dan moralnya semakin bagus, dalam kenyataannya ada beberapa kontradiksi-kontradiksi, paradok-paradok. Misalnya begini untuk membantah, apakah musibah itu hukuman? Kalau itu hukuman, bagaimana dengan anak-anak kecil yang tidak mengerti apa-apa? Misalnya dulu kita bilang, waktu ada tsunami, wah harusnya kita ini segera tobat. Kita sering dihukum dengan tsunami. Loh, kalau memang hanya hukuman alasannya adanya tsunami itu, karena dosa-dosanya sudah berat sehingga dihukum dengan tsunami, lah wong banyak juga anak-anak kecil yang jadi korban.
Banyak orang baik-baik, rohaniwan, agamawan, ulama yang jadi korban juga. Berarti tidak bisa dong disebut itu sepenuhnya adalah hukuman. Nah, itu jawaban tentang bahwa bencana itu hukuman. Ini bahan diskusi. Yang kedua, nanti yang dapat bencana di dunia akan mendapatkan balasannya di surga. Ini bahan diskusi ya, saya tidak bilang bantahan ini pasti benar. Ada yang bantah begini, loh kenapa kok harus ada bencana? Bencana itu biar kita nanti susah di dunia, senang di surga. Loh apa Allah itu kan maha baik. Masa Allah mau memberi kita surga aja syaratnya begitu beratnya? Nah, itu ada yang membantah begitu. Kalau Tuhan mencintai kita, mengapa sih kita harus disiksa dulu sebelum kita masuk surga? Nah, ini kritik terhadap yang menjawab tadi bahwa hukuman dengan bencana itu nantinya akan mendapat balasan di surga. Silahkan nanti teman-teman ya jadi materi diskusi. Terus yang ketiga tadi juga bilang, loh ini biar moralnya orang jadi baik, no. Dengan bencana kan nanti orang jadi sadar. Dalam kenyataannya ada loh yang gara-gara bencana orang tidak jadi sadar, tapi malah putus asa. Merasa hidupnya hancur. Jangan-jangan juga malah ada yang murtad. Gara-gara ada bencana. Nah, ini juga bahan. Saya bilang tadi, apapun itu kalau masih pemikirannya manusia, pasti ada celah-celah yang bisa didiskusikan. Karena manusia cirinya tidak sempurna. Terus, itu jawaban pertama. Kalau ada yang bilang penderitaan musibah itu perlu sebagai hukuman atau balasan nanti di surga atau demi orang naik level semakin baik secara moral. Yang kedua, kalau ada yang bilang begini, musibah itu harus dilihat secara luas, jangan dilihat parsial. Coba kita cek, jumlah orang yang mengalami musibah pasti lebih sedikit daripada orang yang tidak mengalami musibah. Berarti kebahagiaan lebih banyak daripada penderitaan. Secara umum alam ini sebenarnya tertib. Nah, nah ini jawaban ini juga bisa dibantah. Kalau ada orang ngomong seperti itu, dengan jawaban bahwa melihatnya ya harus lebih luas, logika ini bisa dijawab berarti harus ada orang yang dijatah menderita demi ketertiban semuanya. Berarti ada kebahagiaan orang-orang tertentu yang ditukar dengan kebahagiaannya semua orang. Ini juga bantahan terhadap jawaban bahwa lo musibah itu ya melihatnya secara luas, nanti banyak hikmah, banyak manfaat yang kita ambil dari sana. Ini bisa dibantah, kebahagiaan kok ditukar, kebahagiaan orang tertentu ditukar dengan kebahagiaannya banyak orang. Karena orang sedikit tadi yang mengalami bencana, yang lain tinggal mengambil hikmahnya. Ini bahan diskusi juga. Di sesi-sesi terakhir saya malah membawa bahan diskusi biar kita latihan berpikir. Ada juga yang ini agak teologis. Kalau ada orang tanya macam-macam tentang bencana, apakah bencana itu, terus dibantai, terus dijawab begini, sudahlah kita ini manusia, jangan banyak protes. Allah lebih tahu segalanya, sudahlah diam saja.
Nah, itu ya, kalau ini bisa dibantahnya gampang. Lu masa orang yang mengalami kesulitan, orang yang merasa diperlakukan tidak adil, tidak boleh protes. Allah kan maha baik. Allah kan maha kuasa. Tidak apa-apa dong kita mengadu padanya. Itu contoh bantahannya. Nah, jadi ini sesi teodisi. Teodisi itu memang salah satu cabang yang sampai hari ini tidak selesai membahas tentang penderitaan, musibah, bencana, dan dihubungkan dengan Tuhan. Ada juga argumen yang membantah, yang tidak mau menyambungkan bencana dengan Tuhan. Jadi kan ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa bencana itu sumbernya Tuhan. Orang-orang ini merasa Tuhanlah yang menyebabkan kesengsaraan ini. Tuhanlah yang menyebabkan kesulitan ini. Tuhanlah yang menyebabkan musibah ini. Ada yang menjawab bantahan itu. Yang pertama, apa iya Allah jadi sumber penderitaan? Kalau ada orang ngomong seperti ini, pandangan seperti ini dianggap kontraproduktif. Kontraproduktif itu justru menyusahkan. Alasannya apa? Yang pertama, Allah itu kan kita yakini maha kuasa, maha baik. Kalau dia maha baik, kontradiktif kalau keburukan itu dinisbatkan pada Allah. Yang baik ya menghasilkan yang baik. Kok ada penderitaan, ada kesalahan, ada keburukan, itu berarti manusia yang menjauh dari kebaikan. Yang kedua, penderitaan itu apapun jenisnya, meskipun dirasakan sakit, sebenarnya ada tujuan baik. Ya. Ini bantahan kedua terhadap yang bilang bahwa Allah sumber penderitaan. Allah yang maha kuasa pasti dan maha baik pasti punya tujuan baik dengan yang kita rasakan sebagai penderitaan, yang kita anggap sebagai menyusahkan kita. Kalau pakai analogi ya seperti anak kecil yang dilarang main game terus-terusan misalnya. Anak kecil yang dilarang main game terus-terusan ini menderita kan, karena dia pinginnya main game terus-terusan. Orang tua yang melarang ini tahu kebaikan apa yang nanti akan lahir kalau dia tidak terus-terusan main game. Meskipun oleh si anak dianggap sebagai penderitaan. Biar saja dia menderita sekarang karena dia akan mendapatkan manfaat besarnya besok. Bantahan yang ketiga. Pandangan bahwa Allah adalah sumbernya keburukan, ini akan menyulitkan nanti dalam upaya untuk rekonstruksi, dalam upaya untuk menyembuhkan orang-orang yang kesulitan karena bencana. Karena kalau Allah sumber penderitaan, berarti kita tidak punya hal lain di luar hidup ini tempat kita bergantung. Karena kalau kita punya Allah, kita punya Tuhan yang melindungi kita, yang menyayangi kita, maka kita lebih mudah kalau sedang susah. Target kita, tujuan kita, sandaran kita Allah. Tapi kalau Allah sudah kita jadikan sumbernya penderitaan, ya kita tidak bisa ke sana lagi untuk keluar dari penderitaan. Kita tidak ada lagi yang memberi motivasi. Kita tidak punya motivasi, tidak punya target sandaran untuk
mengurangi penderitaan yang kita rasakan. Lah ini sumbernya dari Allah. Apa bisa aku minta keringanan? Apa bisa biar ini tidak jadi menderita? Wong ini sudah keinginannya Allah. Nah, jadi ini argumen ketiga ini ingin bilang bahwa Allah jangan disebut sebagai sumber penderitaan. Karena kalau kita sedang menderita, pelarian kita yang terakhir itu Allah, Tuhan. Kalau dia diposisikan sebagai sumbernya penderitaan, nanti kita tidak bisa lagi lari ke Allah saat menderita. Oke, itu dialog-dialog filsafat tentang penderitaan. Ya monggo nanti untuk bahan diskusi. Saya bilang tadi, pikiran-pikiran filsafat itu ya produk berpikirnya manusia, yang pasti tidak ada yang sempurna. Selalu ada titik-titik lemahnya tempat kita untuk mengkritisi. Saya lanjutkan dengan, ini agak menarik. Tiba-tiba saya dapat referensi dari Mahatma Gandhi sebenarnya. Ada, katanya Mahatma Gandhi, ada 7 dosa, ada 7 kesalahan kita, yang 7 ini nanti akan jadi sumber penderitaan kita dalam hidup. Ini 7 dosa ini saya bawa karena agak populer, mungkin manifestasinya ada dalam kehidupan kita sehari-hari kali ini. Yang pertama apa? Penderitaan kita hari ini banyak muncul dari antara lain, nomor 1, politik tanpa prinsip. Ini katanya Gandhi ya, politik tanpa prinsip. Politik itu tata masyarakat, bagaimana cara mengatur kehidupan bersama. Kalau dia tanpa prinsip, kalau dia hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat, keinginan-keinginan sementara, tidak ada prinsip-prinsip, yang terjadi ya kekacauan. Kalau itu kekacauan, pasti melahirkan penderitaan. Jadi, dosa pertama yang menjadi sumber penderitaan adalah politik yang tanpa prinsip. Yang kedua, sumber penderitaan adalah bisnis tanpa moralitas. Usaha bekerja yang tidak menggunakan moralitas. Kalau bisnis biasanya hanya melihat untung dan ruginya. Ini juga nanti akan jadi sumber penderitaan. Yang ketiga, pengetahuan yang tanpa karakter. Orang-orang pintar, orang-orang berilmu yang tidak punya karakter. Tidak kelihatan wajahnya seperti apa. Sehingga ilmu, pengetahuan hanya dipakai untuk menjustifikasi kepentingan-kepentingan keinginannya sendiri. Yang keempat, sains tanpa kemanusiaan. Ilmu pengetahuan atau sains yang dikembangkan dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ini nanti juga akan melahirkan penderitaan. Beberapa kritik terhadap sains modern kan sudah menunjukkan itu. Misalnya sains yang hanya melahirkan manusia-manusia yang kayak robot, sains yang hanya melahirkan destruksi terhadap peradaban, sains yang melahirkan bom nuklir yang menghancurkan, sains yang menghasilkan, dan lain sebagainya. Sains tanpa kemanusiaan. Jangan lupa juga 7 dosa sumbernya penderitaan adalah kekayaan yang tanpa kerja. Kekayaan yang tanpa kerja simbol kemalasan. Meskipun sumber daya kita luar biasa, kalau isinya hanya orang-orang malas yang tidak mau beraktivitas, yang ingin hasil instan saja, pada saatnya kekayaan itu akan habis dan akan lahir penderitaan. Kemudian yang keenam, kenikmatan tanpa nurani. Kenikmatan tanpa nurani ini orang yang hanya ingin senang-senang saja, memikirkan kenyamanannya saja,
tanpa menghidupkan kepekaannya terhadap lingkungan sekelilingnya. Hanya nyari enaknya sendiri saja. Dan yang nomor 7, ketakwaan yang tanpa penyangkalan diri. Orang-orang bertakwa, orang-orang religius, orang-orang yang semangat beragama bertuhannya tinggi, tapi tanpa penyangkalan diri. Orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong. Merasa besar, merasa benar. Jadi ini 7 dosa sumber penderitaan. Mari kita hati-hati biar 7 ini tidak hidup di lingkungan sekitar kita. Karena kalau ada ya sedikit banyak kita akan mendapatkan penderitaannya. Karena ini penderitaan level kemasyarakatan, level hidup bersama. Kalau yang di atas tadi kan penderitaan sendiri-sendiri individu kita. Tapi ini sebenarnya penderitaan dalam kehidupan masyarakat. Itu lahir dari 7 dosa ini. Politik yang tanpa prinsip, bisnis yang tanpa moralitas, pengetahuan yang tanpa karakter, sains yang tanpa kemanusiaan, kekayaan yang tanpa kerja, kenikmatan yang tanpa nurani, dan ketakwaan yang tanpa penyangkalan diri. Nah, ini sudah mau berakhir. Ada catatan saya tentang beberapa kunci untuk menghadapi penderitaan. Dari banyak paparan di atas, sedikit bisa kita simpulkan ternyata memang tidak mungkin hidup yang tidak ada penderitaan. Setiap hidup pasti mengalami penderitaan karena kita ternyata manusia yang tidak sempurna, punya banyak sekali kelemahan. Ada beberapa kunci yang bisa kita ingat-ingat untuk menghadapi penderitaan. Yang pertama adalah sabar dan muhasabah. Kalau sabar ini jelas ya, sabar itu berarti daya tahan kita menghadapi penderitaan. Tapi perlu juga digandeng dengan muhasabah. Seperti dijelaskan di depan tadi, muhasabah adalah salah satu kunci. Muhasabah berarti pemahaman diri, pengetahuan kita tentang diri, salah satu kunci untuk kita bisa ketemu jalan keluar dari penderitaan. Jadi sabar plus muhasabah. Kita tanggung derita ini, tapi sambil refleksi. Apa yang salah yang aku lakukan sehingga penderitaan ini lahir? Ada titik-titik kesalahan apa yang aku jalankan sehingga penderitaan ini lahir? Itu namanya muhasabah. Setelah diawali dengan sabar. Yang kedua, jangan lupa tilawah dan hikmah. Tilawah itu maksudnya membaca, memahami. Terus kita pahami apa yang terjadi dengan segala variabel unsur yang mempengaruhinya. Setelah kita paham, barulah kita rumuskan hikmahnya. Merumuskan hikmah itu berarti mengambil manfaat dari yang terjadi, meskipun bentuknya penderitaan. Jadi kita baca, kemudian kita ambil hikmahnya. Tilawah dan hikmah. Kemudian kalau sudah tilawah dan hikmah, lakukan yang ketiga, tazkiyah dan islah. Tazkiyah itu membersihkan diri, islah itu melakukan kebaikan terhadap lingkungan sekeliling kita. Jadi setelah mampu mengambil hikmah, bersihkan diri dari segala yang salah, yang ketemu tadi dari usaha awal muhasabah. Setelah itu lakukan islah, perbaiki lingkungan sekeliling, perbaiki kehidupan dengan sesama. Diawali dari sabar, setelah kita kuat menanggungnya, kita berefleksi dengan muhasabah, membaca diri kita, membaca lingkungan sekeliling kita melalui tilawah.
kemudian menemukan hikmah-hikmahnya. Setelah itu kita bersihkan diri dan kita bereskan lingkungan sekeliling kita. Tazkiyah dan islah. Ini step-step yang harus kita lakukan saat menghadapi penderitaan. Dan pastinya kunci dari kita untuk bisa keluar dari penderitaan hidup sebagai seorang yang beragama, ya pastinya kita harus kembali lagi ke Allah. Di slide saya sebut berhubungan dengan Allah di fase penderitaan itu ada 3 fase. Yang pertama fase confirming, yang kedua fase responsif, dan yang ketiga fase ekstatik. Fase confirming itu fase ketika kita merasakan Allah hadir menemani kita dalam penderitaan. Sehingga lahirlah harapan. Ini namanya fase confirming. Ya, hidupku memang menderita, tapi aku masih punya Allah. Nah, ini fase ketika seseorang merasa kehadiran Allah. Tumbuh keyakinan akan kehadiran Allah sehingga harapan pun lahir, sehingga kita tidak putus asa menghadapi bencana, menghadapi musibah, menghadapi penderitaan. Kemudian yang kedua, setelah Allah hadir, lama-lama ada fase namanya fase responsif. Fase responsif itu ternyata Allah tidak cuma hadir dalam penderitaanku, tapi Allah selalu ada, selalu menemani, selalu memperhatikan aku dan mengabulkan doa-doaku. Ini namanya fase responsif. Nah, lama-lama kalau responsifnya sudah jalan, akan ada fase ketiga, fase ekstatik. Kalau ini sudah fase intim, karena sudah bersama Allah sedemikian lama, meskipun dalam penderitaan, lama-lama ada attachment, ada keterikatan, ada kelekatan dengan Allah. Di situ muncul rasa cinta kepada Allah, karena kedekatan kita yang senantiasa dengan Allah. Fase ekstatik ini nanti membawa kita sampai pada titik, sudahlah, penderitaan juga tidak apa-apa, asal Allah masih bersamaku. Asal Allah tidak marah padaku, asal Allah masih sayang padaku. Ini sudah fase ekstatik. Kalau di fase kedua tadi kita masih merasa disusahkan oleh penderitaan meskipun kita bahagia karena Allah mengabulkan keinginan kita untuk bebas dari penderitaan. Di fase pertama kita sadari kehadiran Allah, tapi di fase ketiga ini penderitaan sudah tidak penting lagi. Yang penting hanya Allah. Ini fase ekstatik. Seperti ketika Kanjeng Nabi setelah mengalami penderitaan yang luar biasa, ditinggal wafat paman beliau, istri tercinta, kemudian dakwah ke Thaif dilempari batu berdarah-darah. Tapi Kanjeng Nabi sudah melampaui fase ekstatik, sehingga bagi Kanjeng Nabi yang keluar dari mulut beliau adalah in lam takun ghadiban alayya fala ubali. Kalau asal engkau tidak marah padaku ya Allah, tidak masalah. Aku menderita, tidak apa-apa. Hidupku sengsara, tidak apa-apa. Asal engkau ridho, asal engkau tidak marah padaku ya Allah. Itu fase ekstatik. Ketika Allah lebih penting daripada hidup kita, daripada penderitaan yang kita alami. Tidak masalah penderitaan, tidak masalah hidup kita susah, asal Allah ridho. Nah, ini orang yang sudah nyampe pada fase ekstatik. Jadi di titik ini, penderitaan berarti akan membawa kita ke dalam hadirnya Allah, keakraban kita dengan Allah, dan bahkan kemelekatan kita dengan Allah. Ini menurut saya hikmah yang paling luar biasa
anugerah yang paling besar yang bisa kita raih dari hidup yang berciri penderitaan ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.